wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu para jamaah yang luar biasa, saya boleh menyebuti adalah para peserta kursus Ramadan. Kita ini sedang menjalani kursus Ramadan atau mengikuti pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan itu biasanya kan hanya beberapa saat, beberapa hari dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya Ramadan itu boleh kita sebut sebagai kursus Ramadan, diklat Ramadan, training Ramadan, super training Ramadan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kelas kita, untuk meningkatkan derajat kita. Kelas apa? Derajat apa? Menjadi kelas tertinggi, menjadi derajat paling mulia di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya semua ajaran Islam, semua tuntunan Islam, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan bimbingan akhlaknya, itu semua adalah sebuah paket diklat, sebuah kurikulum, sebuah sistem pendidikan. Sistem pendidikan apa? Untuk menjadikan kita menjadi orang yang paling tinggi kelasnya, paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering berulang-ulang saya sampaikan karena sebetulnya ajaran Islam itu frame-nya itu seperti itu, pokok-pokoknya seperti itu. Nah, kita sering merasa bangga kan kalau kita dekat jadi presiden, dekat dari gubernur, jadi orang kepercayaan presiden, orang kepercayaan menteri, orang kepercayaan gubernur, orang kepercayaan wali kota, atau bahkan kita cukup bangga ketika kita menjadi orang dekat dari bos kita di kantor. Kita senang kalau presiden mengatakan, selama pilih presiden, tenanglah, kamu jamin gitu kan. Atau kalau kita kerja di wali kota, kata Pak Konde, selama aku wali kota tenang, aku jamin kamu, pasti kita senang, bangga, ceritakan ke istri, ceritakan ke tetangga. Kenapa? Karena kita mendapat jaminan dari siapa? Dari pimpinan kita. Dimanapun kita berada, kita bertemu dengan pimpinan, dan benar mengatakan selama aku jadi pimpinanmu, tenang, aku jamin. Aku jamin kenaikan pangkatmu, aku jamin posisi jabatanmu. Senang ketika kita dijamin oleh pimpinan kita. Padahal pimpinan kita juga sama sebetulnya, dia juga perlu jaminan dari orang lain. Kalau jaminannya dari gubernur paling lama 2 kali 5 tahun. Jaminan dari presiden paling lama 2 kali 5 tahun. Dijamin wali kota sama 2 kali 5 tahun. Kalau kena KPK lebih cepat lagi, ya kan? Kalau dia meninggal lebih cepat lagi. Tapi kita merasa tenang. Nah, untuk orang-orang yang lulus mengikuti training Ramadan, untuk orang-orang yang lulus mengikuti pesantren Ramadan, untuk orang-orang yang tamat dan lulus mengikuti kursus Ramadan, nah kita naik kelas menjadi orang yang derajatnya paling tinggi di antara sesama manusia, paling mulia di antara sesama manusia, paling mulia di sisi Allah, dan kita disebutnya juga adalah kekasih Allah, Khalilullah, kekasih Allah.
Apa syaratnya? Syaratnya tadi kita jadi orang takwa. Syaratnya jadi orang takwa. Dan saya katakan tadi, semua ajaran dalam Islam, akidah, ibadah, muamalah, syariah itu adalah untuk menjadi takwa. Dan di antara ribuan ibadah itu, ya, yang khusus ditujukan untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk mencapai derajat takwa adalah ibadah Ramadan. Contoh sholat, aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat agar ingat kepadaku. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sholat itu adalah mencegah fahsya dan munkar. Atau contoh apa zakat? Zakat tujuannya adalah untuk membersihkan kita. Zakat tujuannya adalah li'alla yakuna daulatan bainal azdiya, untuk membangun pemerataan. Haji apa tujuannya? Tujuannya adalah liyazkurullah ala ma razaqakum, agar kalian ingat kepada apa yang aku rizkikan kepadamu. Kalau yang lain tujuan haji liyashhadu manafi'alahum, agar kalian mendapatkan pengalaman batin. Itu tujuan-tujuan ibadah yang lain. Tapi tujuan ibadah Ramadan luar biasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Semua peribadahan untuk mencapai derajat takwa, di antara ribuan peribadahan itu ada satu ibadah khusus yang tujuannya untuk mencapai takwa, yakni Ramadan. Karena itulah maka tadi saya luar biasa kagum kepada bapak-bapak. Musim pandemi, mana hujan lagi, tapi masih datang ke masjid. Untuk apa? Agar kita menjadi peserta training Ramadan yang baik. Insya Allah nanti menjadi peserta Ramadan yang lulus. Karena apa Bapak-Bapak? Seperti halnya training, seperti halnya pesantren, seperti halnya diklat, banyak yang tidak lulus. Yang tidak lulus itu sebutkan dalam hadis, kamin soimi laisa lahu min saumihi ila ju'i wal atasi. Banyak orang yang ikut pesantren Ramadan, ikut training Ramadan, ikut diklat Ramadan, tapi tidak mendapat apa-apa, hanya mendapatkan pengalaman lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak sampai kepada derajat tertingginya, yakni derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara semua umat manusia, bahkan di antara kaum mukminin, bukan anggota DPR, bukan presiden, bukan menteri, bukan direktur BUMN. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, dan itu antara lain kita capai dengan training peribadahan selama bulan Ramadan. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang takwa itu, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjadi kekasihnya itu, apa yang Allah berikan kepada orang yang dianggap paling mulia di sisi Allah itu banyak sekali. Ya, juga sebutkan faulaika humul muflihun, mereka orang yang bahagia dunia dan akhirat. Mereka dapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi yang konkretnya, yang sederhananya disebutkan begini, wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang sampai kepada derajat takwa dengan semua peribadahan, termasuk dengan training Ramadan itu, dia mencapai derajat takwa. Dan derajat takwa itu antara lain kata Allah, yaj'al min amrihi yusra, aku mudahkan segala urusannya. Coba mati hidup orang yang kaya, tanya, apakah dengan kekayaan itu menjadikan semua urusan mudah? Tidak. Banyak sekali orang yang kaya, tidak takwa, makin kaya bisa jadi banyak juga
Tanyakan kepada pejabat-pejabat yang paling tinggi, apakah dengan jabatan yang paling tinggi itu semua urusan menjadi mudah? Tidak. Nah, urusan menjadi mudah itu bukan karena dia tinggi jabatannya, bukan karena dia banyak kekayaannya, karena dia posisinya paling dekat dengan Allah, jadi orang takwa. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra, dimudahkan urusannya, urusan jodohnya yang mau nikah atau nikah lagi, urusan kontrakan rumahnya, urusan sekolahnya, urusan kuliahnya, urusan wisudanya, urusan mencari modal, urusan dagangnya. Setelah itu, setelah pandemi ini, mudah-mudahan kita bisa pemulihan ekonomi. Oh, banyak orang yang mulai lagi dari nol pekerjaannya, ya kan? Baik itu perusahaan kecil, perusahaan mikro, atau perusahaan besar, sama Pak, mengayuh. Nah, dalam keadaan inilah siapa akan kita lihat siapa yang dimudahkan oleh Allah. Yang dimudahkan adalah orang yang takwa. Terus sebabnya maka kita harus benar-benar disambungi mencapai derajat takwa, orang yang dekat dengan Allah. Maka semua urusan, termasuk nanti dalam pemulihan ekonomi keluarga kita dimudahkan. Kenapa? Karena kita baru saja lulus Ramadan. Yang kedua, yang takwa itu waman yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, kelasnya paling tinggi antara yang kena lulus di kelas Ramadan, maka kata Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, aku akan jadi dan aku akan beri rezeki, bahkan rezekinya dari sumber dan arah yang di luar dugaan. Bisa mengejutkan jumlah arahnya, ya. Dari siapa itu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita repot ya ekonomi kita kan, ya. Tapi selama kita dekat dengan Allah, jangankan kita. Selama kita dekat dengan Allah, dengankan kita manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Jangankan manusia, binatang melata saja kata Allah, aku beri rezeki kok, aku jamin kok. Itu binatang, apalagi kita punya tenaga, punya pikiran, punya otak, punya kreativitas, punya relasi. Tapi itu semua tidak otomatis jadi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan takwa itu antara kata Allah, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, aku berikan apa yang kalian mau, aku berikan apa yang kalian minta, begitu. Seperti anak kecil pasti minta kalau orang tua kan diberi, ya kan? Dan bapak-bapak jamaah, kasih sayang orang tua kepada anaknya kan luar biasa ya. Tapi kata Allah, dibandingkan dengannya anak Allah, kasih sayang Allah kepada manusia, apalagi kepada orang takwa, kasih sayang orang tua kepada anaknya itu seperti setetes air di tengah lautan, dibanding dengan kasih sayang dan tanya Allah kepada manusia, terutama kepada orang takwa. Maka kata Allah, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, aku berikan apa saja yang kalian minta, bukan apa yang kalian mau, dan apa saja yang kalian minta diberikanlah kepada siapa? Kepada orang yang. Waktu sudah habis, ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan.